Ramadan Sananta dituntut cetak sejarah di Liga Malaysia. Mauro Zylstra belajar bahasa Indonesia jelang sumpah WNI. Patrick Kluivert ikut berduka atas wafatnya bintang timnas Portugal. Drama Persija Jakarta gerogoti pemain keturunan. Patrick Kluivert ikut berduka atas wafatnya bintang timnas Portugal. Dunia sepak bola kembali kehilangan salah satu putra terbaiknya. Kabar duka datang dari Portugal. Seorang bintang yang telah mengukir namanya dalam sejarah, kini pergi untuk selamanya. Kepergiannya bukan hanya meninggalkan duka di tanah kelahirannya, tapi juga menggema di hati para legenda dunia, termasuk Patrick Kluivert. Sebelumnya, bintang Liverpool itu mengalami kecelakaan mobil di kilometer 65A52 dekat wilayah Zamora Sanabria, Spanyol kemarin. Bintang Portugal itu meninggal setelah mobil yang ditumpanginya mengalami pecah ban sebelum keluar jalur lalu terbakar hebat. Jota tidak sendirian di dalam mobil. Adiknya, Andre Silva yang juga pesepak bola turut meninggal dalam insiden tragis itu. Disinyalir, Jota sedang dalam perjalanan ke Inggris sebelum latihan perdana bersama Liverpool. Pasalnya, Jota disarankan oleh dokter untuk tidak melakukan perjalanan udara lantaran habis operasi. Kejadian ini meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola. Patrick Kluivert pun turut memberikan bela sungkawa atas kepergian salah satu talenta hebat Liverpool. Dalam unggahan akun Instagram pribadinya, Kluivert menyampaikan keprihatinannya. Diogo Jota, rest in peace. Tulis Kluivert dikutip dari akun Instagram pribadinya. Tak hanya Kluivert, sejumlah pesepak bola ternama juga terpukul atas kepergian Jota. Mulai dari Cristiano Ronaldo hingga Lionel Messi pun menyampaikan bela sungkawa mendalam. Drama Persija Jakarta gerogoti pemain keturunan. Apa yang awalnya dianggap sebagai strategi membangun kekuatan, kini mulai terasa seperti hilang arah. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk yang santer dikabarkan gabung Persija Jakarta untuk mengarungi Liga 1 2025-2026 masih bergelut dengan drama. Menyusul rekannya Jordi Amat, macan kemayoran julukan Persija Jakarta itu belum juga meresmikan striker timnas Indonesia. Lantas, kenapa Rafael Struijk belum diresmikan sebagai pemain anyar Persija Jakarta? Kemarin, Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengadakan konferensi pers. Ia mengonfirmasi Jordi Amat tiba di tanah air. Sementara saat ditanya soal Rafael Struijk, Muhammad Prapanca tak mau berbicara banyak. Ia hanya memastikan pemain diaspora lain yang gabung Persija Jakarta dapat bermain sebagai penyerang dan winger. Menurut pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede, ada beberapa klausul tambahan yang menyebabkan proses transfer Rafael Struijk ke Persija Jakarta mengalami kemunduran. Bung Harpa, sapaan akrab Haris Pardede, menilai negosiasi Persija Jakarta dengan agen Rafael Struijk telah mencapai 75%. Menurut Bung Harpa, salah satu klausul yang diminta Rafael Struijk adalah tiket bolak-balik Indonesia-Belanda. Dalam satu musim, penyerang 22 tahun itu meminta 4 kali pulang ke Belanda. Ada perjanjian yang mana Rafael Struijk mendapatkan fasilitas 4 kali bolak-balik ke Belanda selama satu musim. Tentu ini akan memakan biaya, apalagi kalau menggunakan kelas bisnis. Tegas Bung Harpa. Terlepas dari apapun, bila nanti Rafael Struijk resmi gabung Persija Jakarta, semoga skillnya yang dianggap menurun bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih gacor lagi. Tetap semangat dan optimis. Ramadan Sananta dituntut cetak sejarah di Liga Malaysia. Sekali lagi, timnas Indonesia menunjukkan bahwa kini Garuda benar-benar ingin membawa sayapnya terbang lebih tinggi. Tak hanya timnasnya saja, para pemain pun kini berbondong-bondong menunjukkan skill determinasi makin membara. Striker lokal timnas Indonesia Ramadan Sananta resmi bergabung dengan klub Liga Malaysia. Berkiprah di negara tetangga, pemain berusia 22 tahun itu wajib memperjuangkan sejarah di klub barunya saat ini. Sebagai informasi, striker lokal Persis Solo itu resmi diumumkan klub Liga Malaysia DPMM FC kemarin melalui Instagram resminya @official DPMM FC. Klub tersebut merupakan akronim dari Brunei Duli Pangeran Muda Mahkota, sebuah klub asal Brunei Darussalam yang hijrah ke Liga Malaysia. Menariknya, peresmian dirinya memberikan respon berkelas dari Jait Zels hingga Kevin Dix. Sukses brother, sehat-sehat, tulis Rizky Ridho. Semoga sukses kawanku, sahut Joy Pelupesi. Semoga sukses, tutup Kevin Dix. Namun, tugas berat bakal menimpa striker berumur 22 tahun ini.
Pasalnya, klub asal Brunei itu berharap sang bomber timnas Indonesia menghadirkan energi baru, keterampilan, dan ketajaman dalam mencetak gol. Ramadan Sananta juga diharapkan bisa memperkuat lini serang DPMM FC untuk mengarungi babak baru di Liga Malaysia 2025-2026. Dan terlepas dari apapun, dukung terus para pemain timnas Indonesia, dan mudah-mudahan mereka tetap bisa fokus, kerja keras, dan jangan cepat puas. Mauro Zylstra belajar bahasa Indonesia jelang Sumpah WNI. Daya ledak lini depan timnas Indonesia bakal bertambah, terutama untuk mengarungi persaingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Oktober mendatang. Pemain yang punya keturunan darah Bandung, Mauro Zylstra, semakin dekat untuk mendapat status kewarganegaraan Indonesia. Namun, menariknya, striker berbakat itu rela belajar bahasa Indonesia jelang menjalani Sumpah WNI. Seperti mana diketahui, striker berusia 20 tahun itu diproyeksikan bisa menjadi bagian dari dua timnas Indonesia, yakni di level U23 dan senior. Timnas Indonesia diketahui akan menghadapi laga-laga krusial pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Garuda Muda akan berlaga di beberapa turnamen, mulai dari level ASEAN hingga Asia di sepanjang tahun ini. Mauro Zylstra sudah mulai mendapatkan kesempatan masuk ke tim senior Volendam, klubnya saat ini, meski baru dipromosikan dari U21. Ia bertekad untuk terus bekerja keras demi karirnya yang lebih baik, termasuk keinginan besarnya membela timnas Indonesia. Satu di antara bukti dirinya ingin segera menjadi bagian dari timnas Indonesia adalah ia sudah belajar berbahasa Indonesia. Awalnya, ia mempelajari bahasa Indonesia melalui aplikasi di smartphone. Hanya saja, Zylstra mengaku banyak terganggu karena kesibukannya, termasuk bermain untuk tim Volendam U21 di setiap akhir pekan. Ik was ook even een tijd bezig met de taal, maar Hoe zit dat? ik was weer even gestopt, want Ja. ik had het weer druk. Ja. Maar ik wil het wel gewoon gaan oppakken, maar Hoe leer je dat? Hoe leer je? via Duolingo. ken je die app? Duolingo, ja. Ia juga punya rencana ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dengan kursus di Belanda. Tentunya menarik menanti bagaimana perkembangan bahasa Indonesia Mauro dalam beberapa waktu ke depan.